Saya memandang bahwa, eee, kenaikan suku bunga, akibat dari kenaikan inflasi adalah sesuatu yang wajar gitu ya. Karena kalau kita melihat bahwa kenaikan harga di BBM maupun kenaikan harga-harga komoditis yang lain dan ini sejalan dengan kebijakan suku bunga dari The Fed atau, Fed Fund Rate, saya rasa ini adalah sesuatu yang wajar yang perlu kita antisipasi dan lakukan, gitu ya. Jadi, dengan adanya kenaikan BBM, mungkin kita udah ekspektasi bahwa inflasi ke depannya akan jauh di atas, ekspektasi BI yang sekitar 4%. Jadi impact-nya kenaikan suku bunga saya rasa, sesuatu yang, sudah kita expect paling tidak sampai dengan akhir tahun mungkin bisa naik sampai dengan, 75 basis point. Jadi, kita antisipasi memang, kenaikan suku bunga ke depan akan terus naik dan, sebagai impact-nya tentunya kita akan buat BTN, kenaikan suku bunga ini sebagai opsi buat kita, gimana kita memang, melakukan, beberapa langkah strategis ke depan supaya, eee, efek kenaikan suku bunga ke depan ini tidak langsung berdampak pada kenaikan suku bunga kredit. Jadi hal-hal yang pertama kita lakukan supaya tetap mendorong pertumbuhan adalah melakukan efisiensi di sisi operasional kita, gitu kan. Jadi otomasi, digitalisasi itu yang, BTN lakukan pertama-tama supaya cost of operations atau efisiensi operasional kita bisa lebih baik ke depannya. Kedua adalah, perbaikan dari sisi cost of fund kita atau, low cost fund kita, di mana kita secara terus-menerus melakukan efisiensi di sisi cost of fund, di mana dalam satu tahun kita terakhir, telah menurunkan cost of fund kita yang sebelumnya, 4,1%, saat ini cost of fund BTN, telah di bawah 3% atau 2,92%, jadi 120 basis point telah kita lakukan efisiensi sehingga, impact-nya ini memperbaiki, offering suku bunga kita kepada customer. Jadi dua hal itu yang utamanya kita lakukan sebelum kita melakukan, adjustment atau perubahan suku bunga kredit yang kita, berikan kepada customer. Oke, baik. Kalau dari Ibu Erni, Anda sendiri melihatnya seperti apa? Karena kalau biasanya kita lihat begitu ya, biasanya kan tercerminnya di 2 hingga 3 bulan setelah BI menaikkan suku bunga acuan begitu ya. Nah, Anda sendiri melihat untuk, mungkin transmisi kepada pelaku industri sendiri ini kira-kira kapan untuk suku bunga kreditnya? Dan apakah mungkin ada segmen tertentu di mana nanti mungkin Bank Mega sendiri akan, menahan begitu ya suku bunganya tetap di level yang cukup, rendah ataupun juga moderat mengingat ada sektor-sektor yang tadi sempat kita bahas masih dibutuhkan pemulihan lebih, efektif lagi, seperti apa Anda melihat ya, Ibu? Baik, seperti yang tadi disampaikan Pak Setio, kenaikan suku bunga ini tidak bisa dihindari, bahwa ini adalah bagian dari, strategi untuk mengendalikan inflasi. Hanya kalau saya berpikir mungkin agak berbeda dengan Pak Setio yang berpikir akan naik 75 basis point lagi sampai akhir tahun, ya kalau menurut kami mestinya sih nggak seagresif itu. Karena tingkat inflasi memang pasti akan meningkat dengan kenaikan BBM kemarin. Hanya kita tuh inflasi kita masih jauh, di bawah dari Fed. Kalau komparasinya dengan the Fed yang inflasinya sempat di 9% beberapa waktu lalu, kita di sekitar 4,6%. Kami sih berharap memang kenaikan suku bunga tidak dilakukan secara, signifikan langsung ke 75 basis point. Pasti ada kenaikan suku bunga, tapi rasanya sih mungkin nggak sampai 75 basis point, mungkin sekitar maksimum di 50 basis point sampai dengan akhir tahun ini. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Rasanya hampir sama, semua perbankan kita lakukan efisiensi dengan fokus digitalisasi itu adalah, hampir semua perbankan melakukan persiapan seperti itu. Sehingga dengan demikian terjadilah cost efisiensi. Di lain sisi, kami juga berusaha untuk meningkatkan komposisi funding yang tadi juga disampaikan untuk ke, kasa, supaya cost of fund kita bisa ditekan juga jangan terlalu bergantung kepada dana-dana mahal. Sehingga dengan komposisi yang bisa lebih baik, dengan cost of fund yang bisa
terjaga, kami juga memang berharap Mbak Iva, nggak langsung ditransmisikan, diserahkan kepada para kreditur kita langsung di-adjust bunganya. Biasanya memang ada waktu penyesuaian. Biasa sekitar 2-3 bulan, kemudian, dengan cost of fund yang merangkak naik, bank pasti akan melakukan kenaikan juga di sisi suku bunga kreditnya. Oke, Ya karena baik. kalau nggak bisa nanti akhirnya marginnya akan tergerus terus gitu loh. Nah, kecuali tadi bisa melakukan tadi, penekanan cost of fund dan efisiensi terus dilakukan sehingga kita masih tetap bisa menjaga margin, otomatis pemberian kenaikan bunga kredit pun kita harus tadi selektif ya, tidak seluruhnya serta-merta langsung dinaikkan suku bunga, bersamaan, sesuai dengan kenaikan cost of fund kami.